Halo, assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto, jumper channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi yang bisa kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, di mana kita sudah diberikan nikmat sehat dan nikmat rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainan terbuka diluncurkan oleh Kratim. Amin. Langsung kita bahas informasi hari ini rekan-rekan ya, yang datangnya dari P Volcan. Langsung kita bahas isi informasinya apa. Dr. Nicholas pernah berkata, tujuan jaring Pi bukan hanya untuk membuka kunci jaringan utama. Visi kami adalah membangun jaringan terdesentralisasi yang berkelanjutan dan kredibel, sehingga lebih banyak orang dapat berbagi keuntungan dan ekonomi digital. Jadi di sini rekan-rekan sangat jelas sekali bahwasanya tujuan dari Pi Network atau diciptakannya CoinPi oleh Dr. Nicholas adalah untuk jangka yang berkelanjutan dan jangka panjang, tidak hanya habis tambang jual habis, tapi berkelanjutan ya. Ketika nanti kita banyak referral dan ketika kita nanti banyak teman yang menambang, semakin besar daya untuk pendapatan CoinPi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti penambangan masih terus berlanjut, kita bisa mewariskan ke anak cucu kita, di mana kita sudah ikut berjuang dalam suksesnya Pi Network ini dari awal ya. Jadi kita punya mesin penambangan yang terus bisa digunakan seterusnya. Yang ketiga, ketika nanti Pi Network ini masih berjalan dan terus berkelanjutan, CoinPi ini akan semakin bernilai dan semakin langka. Jadi semakin mahal ya nilainya ya. Karena apa? Karena untuk mendapatkan CoinPi ini perlu mesin tambang yang besar, daya yang besar, atau referral yang lebih banyak. Dan ketika nanti penambangan semakin langka atau semakin sulit didapatkan CoinPi, selain CoinPi nanti akan semakin mahal dan semakin langka, yaitu mungkin penambangan nanti sudah tidak seperti yang sekarang ini rekan-rekan ya. Mungkin ada perubahan dan ada sistem-sistem yang berbeda dengan yang kita jalankan sekarang ini. Dan yang keempat, kecuali kalau penambangan ini dihentikan, berarti CoinPi ini tidak bisa ditambang lagi atau tidak bisa diwariskan lagi, dan itulah mungkin puncaknya di mana CoinPi ini sangat mahal atau sangat bernilai dan sangat langka sekali, di mana keuntungan bagi orang-orang yang punya CoinPi, dan disitulah letak kemerdekaan dan perjuangan, nilai perjuangan kita betul-betul sangat bernilai, di mana kemahalan atau bernilainya CoinPi ketika CoinPi sudah tidak bisa ditambang lagi dan CoinPi tidak bisa diwariskan untuk penambangannya. Itu puncaknya ketika CoinPi ini sudah dihentikan penambangannya oleh Kortim atau oleh Dr. Nicholas ya. Berarti CoinPi mahal, langka, dan tidak bisa didapatkan dengan mudah. Jadi perlu perjuangan, dan ketika mau CoinPi ya mungkin harus barter dengan barang dan jasa yang sebanding atau yang seimbang dengan keinginan kita untuk mendapatkan CoinPi-nya berapa. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Itulah seperti itu informasinya hari ini, dan kita lanjutkan ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan. Lanjut ke informasi yang selanjutnya, tetap dari P Volcan ya rekan-rekan ya. Jadi informasinya tetap dari P Volcan. Kita bahas bersama isi informasinya yang selanjutnya. Hackathon sekarang menjadi acara bulanan, memberikan dukungan sepanjang tahun untuk pengembangan ekosistem Pi. Kirim aplikasi Pi Anda melalui aplikasi Brainstorm untuk mendapat kesempatan menang setiap bulan. Dan bagian terbaiknya ini berlanjut bahkan setelah mainnet terbuka. Lah ini luar biasa rekan-rekan ya informasinya, bahwasanya meskipun nanti open mainnet dimulai atau penetapan nilai sudah ditetapkan, ini keuntungan buat kita pionir yang ada di seluruh dunia, bahkan untuk pengembang atau pionir yang mau menjadi pengembang. Happy Hackathon itu akan terus berlanjut dan terus dibuka setiap bulan meskipun open mainnet sudah dimulai. Jadi Hackathon atau katakanlah kompetisi hackathon dan pengembangan untuk aplikasi dan platform yang bermitra dengan Pi Network terus dibuka dan terus berkelanjutan. Setiap bulan akan dikompetisikan atau dibuka ya.
kita bisa berkontribusi di situ, mau menjadi pengembang atau kita mau berkompetisi di hackathon, kita dipersilahkan, dan hak kita menjadi seorang pionir atau katakanlah kita diberikan hak oleh core team setiap bulan untuk berkontribusi dan ikut berlomba atau berkompetisi di hackathon dan bisa menjadi pengembang dan menjadi mitra di platform Pen@Work. Meskipun kita hanya seorang pionir, kita bisa menjadi pengembang juga di sini rekan-rekan ya. Ada kesempatan setiap bulan dibuka dan setiap bulan nanti terus berkelanjutan sampai seterusnya. Meskipun open minded juga sudah dimulai, hackathon tetap berlanjut dan terus dilanjutkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Itu keuntungan buat kita semuanya, pionir yang ada di seluruh dunia atau pengembang yang ada di seluruh dunia. Kita bisa terus berkontribusi dan terus berlomba di hackathon dan terus mengembangkan sayap kita dari seorang pionir menjadi pengembang, dan dari pengembang menjadi pengembang yang lebih berkembang lagi lah ya, dan lebih matang dan juga lebih profesional menjadi pengembang dan menjadi pionir yang bisa juga mengembangkan sayapnya ketika mau menjadi pengembang, supaya nanti berkelanjutan dalam kita mengikuti proyek Pen@Work ini. Bukan hanya terus setiap hari klik petir, tapi ada perkembangan-perkembangan yang bisa kita ikuti, yaitu ikut berlomba di dalam hackathon atau menjadi pengembang di dalam proyek Pen@Work. Jadi seperti itu ya, keuntungan kita menjadi seorang pionir, bisa menjadi seorang pengembang, dan seorang pengembang bisa menjadi seorang pengembang yang lebih profesional lagi. Dan ketika kita mengikuti proyek Pen@Work ini, terus bisa memperbaiki ilmu kita di dalam perekonomian dan juga memperbaiki ilmu kita di dalam perdagangan, di mana kita bukan hanya menjadi seorang pionir untuk memperbaiki perekonomian, tapi bisa menjadi pengembang yang bisa mendalami ilmu perdagangan di dalam proyek Pen@Work ini rekan-rekan. Itu keuntungannya ya. Terus semangat dalam kita mengikuti proyek Pen@Work, karena meskipun open minded nanti dibuka dan open minded diluncurkan, hackathon terus berlanjut setiap bulan dan hackathon terus dibuka untuk pionir dan pengembang yang mau mengembangkan sayapnya dan mau memperdalam ilmu perdagangan dan memperdalam profesional menjadi seorang pengembang yang lebih baik lagi. Telah seperti itu rekan-rekan ya informasi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.